Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Jumpa lagi dengan saya, Ade Risman. Di video kali ini saya coba membahas mengenai kemonotonan fungsi trigonometri ya. Atau kalau di matematika peminatan kelas 12, itu adalah kaitan turunan pertama terhadap kemonotonan fungsi trigonometri. Nah, seperti apa kemonotonan yang dimaksud di video kali ini? Perhatikan adik-adik sekalian. Misalnya, kita memiliki fungsi sinus X ya, pada interval 0 sampai 360 derajat. Nah, kita lihat grafiknya. Nah, seperti ini grafiknya. Itu dari 0 sampai 360 derajat. Nah, adik-adik sekalian, jika kita lihat karakteristik kurva ini, ada saat di mana kurvanya itu naik, kemudian turun. Nah, kemudian ada juga saat di mana kurvanya tidak naik dan tidak turun. Nah, perhatikan. Jika kita lihat, interval X-nya itu dari 0 sampai 90, nah, rupanya kurvanya itu naik ya. Kita lihat dari kiri ke kanan, itu kurvanya naik. Nah, kemudian ia berhenti di 90. Nah, itu yang ada titik hitam. Lalu kemudian dia turun lagi. Turun lagi dari 90 sampai 270 derajat. Nah, itu. Kemudian berhenti lagi di 270. Itu yang ada titik hitam. Nah, kemudian naik lagi sampai 360 derajat. Nah, seperti itulah karakteristik kurva fungsi sinus. Nah, ini berlangsung terus-menerus. Hanya saja yang dibahas dalam soal ini itu hanyalah 0 sampai 360 derajat. Nah, di sini kita bisa simpulkan adik-adik sekalian bahwa grafik fungsi fx sama dengan sin x itu naik pada interval 0 sampai 90 derajat dan interval 270 sampai 360 seperti yang kita bahas pertama tadi. Nah, perhatikan grafiknya. Nah, kurva ini naik pada interval yang diberi tanda yaitu 0 sampai 90 dan 270 sampai 360. Nah, kemudian kurva ini juga akan turun itu pada interval 90 sampai 270 seperti yang tadi ya. Nah, terlihat bahwa grafiknya perhatikan itu 90 sampai 270 kurvanya turun. Nah, kemudian ada saatnya dia tidak naik dan juga tidak turun. Nah, itulah yang dikatakan dengan stasioner. Jadi sinus X ini stasioner di 90 derajat dan stasioner juga di 270 derajat. Nah, adik-adik sekalian, jika kita lihat stasioner di sini itu ada dua. Ada yang paling tinggi di puncak dan ada yang paling bawah itu di lembah ya. Nah, yang paling puncaknya itu, yang paling tinggi itu adalah 1 dan yang paling rendah itu adalah min 1. Artinya adik-adik sekalian, kurva sinus ini nilainya itu tidak ada yang di atas 1 dan tidak ada yang di bawah min 1. Paling tinggi 1 dan paling rendah itu min 1. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa nilai maksimum dari sin X itu adalah 1, yaitu diperoleh ketika X-nya 90 derajat. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian nilai minimumnya adalah min 1, yaitu ketika X-nya 270 derajat. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana cara menentukan karakteristik ini atau kemonotonan fungsi trigonometri ini tanpa menggunakan grafik? Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan. Di sini kita akan menggunakan teorema yang ada di buku paket Anda ya. Di buku paket kalian itu di kelas 12 yang revisi 2018. Nah, perhatikan teoremanya. Nah, di sini misalnya kita punya fungsi yang memiliki turunan di A ya, di mana A itu adalah terletak dalam suatu interval ya, taruhlah interval I. Nah, di sini ada 3 kriteria, yaitu fx-nya akan stasioner bila mana turunan pertamanya itu 0 ya. Jadi ingat, fx-nya akan stasioner bila mana turunan pertama di A itu sama dengan 0. Dan kemudian akan naik jika turunan pertama di A sama dengan positif. Dan akan turun bila mana turunan pertama di A sama dengan negatif. Nah, namun adik-adik sekalian, sebelum kita melangkah ke teorema ini, penggunaannya, ada baiknya kalian hafalkan nilai trigonometri yang berikut ini, yaitu sinus A sama dengan 0. Nah, artinya kalian harus menghafalkan sinus berapa yang nilainya 0 ya. Nah, itu dari min 180, 0 derajat, 180, 360, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk kosinusnya,
Kosinus sudut yang menghasilkan 0 itu adalah min 90, 90, 270, dan seterusnya. Nah, untuk lebih mudah menghafalkan nilai trigonometri ini, untuk sinusnya cukup hafalkan saja 0 ya. Sinus 0 itu 0 derajat. Nah, selanjutnya tinggal ditambah atau dikurang dengan 180 derajat. Nah, jadi deh. 0 tambah 180 ya jadilah 180. Tambah lagi 180, nah 360 dan seterusnya ya. Begitu juga dengan kosinusnya, ingat saja 90. Kosinus 90 adalah 0 ya. Jadi ketika ditambah lagi 180 derajat atau 270, itu hasilnya juga masih 0. Begitu juga dengan dikurangi ya. Nah, saya kira mudah untuk menghafalkan nilai trigonometri untuk sinus dan kosinus yang nilainya 0 ya. Nah, selanjutnya ini kita akan gunakan di dalam soal. Nah, seperti apa bentuk soalnya? Oke, kita lanjut. Perhatikan. Misalnya kita punya soal seperti ini. Tentukan interval fungsi fx sama dengan sin 2x naik, turun, ataupun stasioner. Nah, pada interval 0 sampai 360 derajat. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita tahu bahwa syarat stasioner itu adalah turunan pertamanya 0 ya. Nah, berarti kita harus cari dulu berapa turunan pertama dari fx sama dengan sin 2x. Atau turunan dari sin 2x. Apa turunannya adik-adik sekalian? Iya, mantap. Turunannya adalah 2 cos 2x. Nah, itu yang nilainya 0. Nah, selanjutnya, kan yang di sini kita mencari x-nya itu berapa? Nah, sehingga ini kita sederhanakan bentuk penulisannya. Kita bagi 2 kedua ruas, sehingga 2 cos 2x menjadi cos 2x, dan yang di ruas kanan tetap 0 ya. Nah, itu dia. Jadi cos 2x sama dengan 0. Nah, selanjutnya, kosinus berapa yang nilainya 0? Tadi kalian sudah pelajari di slide sebelumnya. Nah, yaitu 90 derajat, 270 derajat, 450, dan seterusnya. Nah, tapi ingat adik-adik sekalian, itu adalah 2x. Nah, yang kita cari adalah x-nya. Berarti dibagi 2 saja semua. Nah, sehingga hasilnya adalah 45, 135, dan seterusnya. Nah, untuk lebih mudah, cukup kalian hafalkan saja satu. Misalnya 2x-nya 90, berarti x-nya adalah 45. Lalu ditambah 90. Nah, kenapa ditambah 90 bukan 180? Ya, sebab sudutnya adalah 2x. Berarti x-nya ya berarti 180 dibagi 2. Jadi ditambah-tambah 90. Nah, kelihatan bahwa selisih sudutnya ini perhatikan. Itu adalah 90, 135 dan 225 juga 90. Nah, begitu ya. Saya kira mudah kan? Nah, adik-adik sekalian, nilai stasioner sudah kita dapat, tetapi di sini tidak semua nilai ini itu memenuhi kriteria soal ini. Nah, perhatikan kriteria soalnya itu dari 0 sampai 360 derajat. Sementara X yang kita dapat itu ada 405. Nah, sehingga adik-adik sekalian, 405 derajat tidak memenuhi karena di atas 360. Nah, sehingga nilai stasioner yang dimaksudkan itu hanyalah 45 derajat, 135, 225, dan 315. Nah, mudah kan? Nah, selanjutnya, dari nilai stasioner ini, buatlah garis bilangannya. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya, perhatikan. Nah, seperti itu ya. 45, 135, 225, dan 315. Ya, tapi jangan lupa adik-adik sekalian, pasanglah atau tempelkanlah ujung-ujung interval yang ada di soal, yaitu dari 0 sampai 360. Nah, sebab soal yang dia minta hanyalah dari 0 sampai 360 derajat. Nah, selanjutnya kita akan menentukan interval mana itu fungsinya naik, turun, ataupun stasioner. Tapi stasioner sudah dapat ya. Nah, untuk mengujinya kita perlu mengambil sebuah titik. Nah, pengambilan titiknya terserah di mana. Nah, di sini saya akan ambil X-nya itu 30 derajat, yaitu antara 0 sampai 45 derajat, atau pada interval 0 sampai 45 derajat. Nah, lalu substitusi ke turunan pertama, karena berdasarkan teorema, turunan pertama lah yang kita lihat untuk menyimpulkan apakah fungsi ini naik atau turun. Nah, apa turunan pertama fungsi ini? Iya, 2 cos 2x. Nah, perhatikan itu titik ujinya ada di situ ya. Nah, turunannya itu adalah 2 cos 2x. Nah, kemudian x-nya kita ganti dengan 30 derajat, sehingga kita peroleh 2 cos 2 kali 30 atau 2 cos 60 derajat. Nah, adik-adik sekalian, kosinus 60 derajat hasilnya
Iya, 1/2. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 1/2. Nah, kelihatan bahwa turunan pertama di 30 derajat itu nilainya iya positif. Nah, ketika dia positif adik-adik sekalian, berilah tanda positif di interval yang memiliki 30 derajat tadi. Nah, di sana ya, dari 0 sampai 45. Nah, selanjutnya tidak perlu kita cek satu persatu, itu cukup saja kita berikan tanda kebalikannya karena dia berselang-seling, habis positif, negatif, dan seterusnya. Nah, mudah kan? Nah, tinggal kita tambah saja negatif, lalu positif, lalu negatif, lalu positif, dan seterusnya. Nah, terlihat bahwa adik-adik sekalian, sesuai teorema, bahwa fx sama dengan sin 2x naik pada interval yang bertanda positif, yaitu 0 sampai 45 derajat. Nah, lalu 135 sampai 225 derajat. Dan satu lagi bertanda positif, berarti dari 315 sampai 360 derajat. Nah, itu ya. Kemudian fx-nya akan turun pada interval yang memiliki tanda negatif, yaitu dari 45 sampai 135 derajat dan 225 sampai 315 derajat. Nah, seperti itu adik-adik sekalian dalam menentukan kemonotonan fungsi tanpa grafik ya. Saya kira mudah kan? Oke, sekian adik-adik sekalian. Semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.